Shalom. Selamat pagi. Selamat datang dalam kasih Tuhan. Sebentar sama-sama kita mau membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa hati kita yang terbaik penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Buat karya penembusan yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami umat-Mu, kami menaikkan pujian kami bagi-Mu ya Bapa. Kita pujian dalam kasih-Mu Bapa.
menikmati betapa dalamnya kasih Engkau bagi kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa hati kami yang terbaik, penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak menerima semua ucapan syukur kami, semua rasa terima kasih kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Tuhan, kami umat pagi hari membawa sinap hidup kami. Mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami dapat mengerti, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, seperti kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami. Bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyanjung Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sudah kita pagi hari ini bagaimana menyatakan buat Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Allah sanggup. Allah yang sanggup melakukan segala perkara kami Tuhan. Oh. Sama-sama katakan. Benar melihat di tengah dunia.
Dia yang sanggup. Dia juga yang hebat bagi kita semua. Dialah perlindungan kita, dialah kota benteng kita. Karena demikian, betapa hebat kuasanya Tuhan. Berikan pengakuan kami Tuhan, Kau berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Dalam kemuliaan Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas betapa hebat, betapa kuat, dan setia Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dan setia Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala, Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan, ini iman kami Allah. Berkuasa di bumi di surga, betapa dalam kemuliaan. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dan setia Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dan setia Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala, betapa hebat, betapa kuat, dan setia Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dan setia Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita, yes. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya dia Tuhan Allah yang hidup kita selamanya. Amin. Pada pagi hari seperti kita berdoa firman Tuhan, mari siapkan hati kita dengan tangan-tangan yang terbaik untuk mendapatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak begitu lagi, engkaulah kekuatan. Sabar
kekuatan kami. Engkau Tuhan sukacita kami. Hanya di dalam Engkau kami ada sampai saat ini, Tuhan. Bapa, izinkan Roh-Mu bekerja seluas-luasnya pagi ini. Kami buka hati kami, tidak ada yang terlewatkan seorang pun. Ketika firman Tuhan disampaikan, jatuh di tanah yang subur.
mereka akan merambat ke bawah, berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah. Kami tidak mau menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Kami bukan hanya lip service, tapi kami akan belajar melakukan tindakan demi tindakan sesuai firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan itu berasal daripada Engkau. Juga untuk jemaat-Mu, Engkau mempersiapkan mereka dari saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom. Coba kasih salam satu dengan yang lain dong. Yang duduk aja, capek. Ampuni Tuhan. Jangan duduk. Ada sukacita pagi ini? Coba tepuk kiri kanannya, bangun. Puji Tuhan. Kalau tidak keberatan nih, saya mau tanya dulu. Terima kasih Ibu Sri yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Pak Disolmen ya? Desolmen apa Disolmen sih? Hah? Deisol? Apa Disol? Tambah lama tambah panas ini kayaknya ya kan? Disolmen ya? Disolmen. Kira Popeye di Filmen. Pak Matius ya. Terima kasih untuk jemaat Tuhan di sini semua. Semuanya semangat dalam Tuhan. Saya udah kenalan belum sini? Oh, belum kenal saya. Dulu udah kan, salah sendiri nggak datang dulu. Nama saya boleh panggil orang, ada yang bilang, Pak Pendeta Joni, ya ada yang bilang gitu. Kalau orang-orang lain yang di luar sana bilang, Pastor, Pastor ya. Ada lagi bilang, Om, gimana Om ya? Pak, ada yang manggil Pak, tapi jangan manggil saya Tante, oke? Itu khusus untuk wanita-wanita cantik seperti Ibu Sri ya. Dan Ibu siapa Bu yang di depan nih? Ibu Sinta, dapat lambang ini luar biasa. Itu pakai magnet ya dulu ya. Model sekarang canggih-canggih. Dulu kan pakai ini apa? Tusukan kan? Tusukan. Kenapa nggak pakai tusukan? Tahu nggak? Sekarang nggak pakai tusukan kenapa? Hah? Banyak yang ditusuk. Ini pakai magnet sekarang ya kan? Emang dunia semakin lama semakin maju. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Yang di sini yang belum baca firman Tuhan siapa? Gak usah angkat tangan. Ngaku aja dalam hati ya kan. Makanya saya langsung kasih judul itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga, katakan berjaga-jaga. Jaga-jaga. Bilang kiri kanannya, lu mesti berjaga-jaga. Ya. Mungkin anak-anak muda di sini banyak yang nggak tahu dan nggak pernah tahu. Kalau saya kayak Ibu Sri, Bu Sinta, Pak Desolmen, Pak Matius mungkin udah pernah ngalamin yang namanya siskamling. Tahu siskamling? Tahu. Apa? Jaga malam. Sistem keamanan lingkungan, di mana kita berjaga-jaga supaya nggak ada malingnya ada nggak? Tetap aja ada. Tapi di samping itu ada kelebihannya. Ketika kita berjaga-jaga, kita kenal satu dengan yang lain. Anak sekarang mana gitu berjaga-jaga di mana? HP. WA, bro, lu di mana bro? Sis, lu di mana ya kan? Ntar malam kita nonton yuk. Nah, makanya anak sekarang tuh jarang istilahnya kenal dengan lingkungan sekitar. Saya tanya nih yang anak muda nih, yang masih muda angkat tangan, yang tua jangan. Nah, haleluya, yang anak muda, coba saya tanya, kenal nggak sama tetangga RT sebelah? Nah, boro-boro Pak, RT sebelah, tetangga 3 rumah dari saya, kagak kenal, ya? Benar nggak? Kalau dulu kita bisa kenal ya semua ya, RT sini, tetangga sini sampai ujung kenal.
Kalau dulu kan, bedanya dulu sama sekarang gini. Saya udah ngalamin 3 periode. Mungkin nggak ngalamin akhir zaman, saya nggak ngalamin, kayak udah diangkat Tuhan. Tinggal yang muda-muda, makanya belajar ini ya. Dulu belum ada HP ya, belum ada Starpage. Ada yang tahu kenal itu Starpage pager ya? Oh tahu, anak muda sekarang nggak tahu. Dulu ngalaminnya apa? Pakai map, pakai peta ya kan. Kalau nyari apa-apa di peta, nanya orang, rumahnya ini di mana? Rumah Ibu Sri di mana? Tahu orang, oh itu Bu Sri. Sekarang kita tanya, rumahnya si Ujang di mana? Ujang yang mana ya? Nggak ada yang tahu, saudara. Kita udah ngalamin semua. Nah, berjaga-jaga seperti itu, saudara. Ada siskamling. Ada gunanya berjaga-jaga. Ketika saya mengadakan siskamling, saya kenal sama seorang sekitar. Tahu kasus tahun 98 ada apa? Kerusuhan. Daerah jalan rumah saya di pinggir jalan raya. Ya. Karena ada siskamling, kita kenal sama warga. Bukan hanya kenal sama warga, kenal sama semua orang. Kalau biasa kalau bos-bos mau jaga, nggak mau. Nyuruh orang nggak? Nyuruh orang. Saya kenal sama anak buahnya semua. Ketika kerusuhan yang saya kenal nih, itu anak buah bos-bos semua saya kenal. Masyarakat saya kenal, preman-premannya saya kenal semua. Dan itu kejadian 98 itu khusus. Ketika kita berjaga-jaga, ini ada hubungannya, ini saya kasih clue-nya nih. Kenapa? Ketika kita berjaga-jaga aman semuanya. Amin. Ketika kerusuhan terjadi, rumah orang-orang dibongkar. Tahu daerah Jembatan 5 dibakar kan, rumah dibongkar, Nilasari berliannya habis semua, pingsan dia. Bos-bos yang di depan toko-toko besi habis semua, mobil-mobilnya taruh tengah jalan dibakar, ditulis pesta rakyat. Ketika rumah saya udah dipotong, dipotong juga itu, dipotong rantainya, dipotong gitu. Yang jaga siapa tahu nggak? Masyarakat situ sama anak buahnya bos-bos yang malam biasa suka siskam di jalan. Lu masuk lawan gua pada waktu bawa golok gitu. Bebas saudara. Ya. Ketika kita berjaga-jaga, itu sebenarnya siskamling itu sistem yang bagus. Sama seperti kita. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Sistem kita di mana? Kadang orang suka salah sangka, sistem kita ada di Alkitab. Amin. Saudara tahu saudara akan mati kapan? Tanya saudara, lu mati kapan kira-kira? Hah? Nggak ada yang tahu kan? Kalau lahir ada yang tahu nggak? Sekarang mah ada yang tahu, lahir itu tanggal 13 karena di sesar ya kan. Dulu mah ada yang tahu Bu ya. Ya, tanggal berapa nggak ada yang tahu, sekarang udah ada yang tahu. Lahir mati kapan? Nggak ada yang tahu. Kita diangkat kapan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Ini dia. Yuk kita lihat berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Kita baca gantian ya. Amin. Yang belum baca Alkitab, puji Tuhan, kita baca ayat panjang hari ini. Saya baca ayat ganjil, saudara-saudari baca ayat genap. Amin. Berjaga-jaga. Judul ini adalah judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi saya nggak ambil judul yang lain, plak dari sini. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat 2. Makanya perlu siskam. Siskam kita di mana? Baca firman Tuhan. Ya. Karena udah ya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Itu seperti tahun 98. Pas lagi semuanya damai, aman, tiba-tiba kerusuhan. Amin. Ketika kita percaya ini kita semua nih ke gereja, emang semua mati masuk surga? Halo? Tunggu dulu nih, ayatnya dulu nih. Sekira-kira yang mati masuk surga, angkat tangan. Cuma dikit, yang lain udah ragu ya kan. Mau usah angkat tangan dah. Kita jadi punya perasaan bersalah ya. Itu seperti itu ya. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4.
Karena kamu adalah anak-anak terang dan kanak-anak siang. Kita bukanlah anak orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga saja. oh, sebab itu jangan tidur seperti orang lain. Maksudnya jangan begadang juga, kayak Roma Irama. Begadang, jangan begadang, begadang. Maksudnya ini jaga-jaga nggak seperti itu. Baca firman Tuhan tiap hari maksudnya ya. Mana tadi tuh? Lupa saya. 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baik-baik saja, berjiwa dan memandang kasih dan berdoa kepada sama-sama. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita supaya kita berjaga-jaga, bila kita tidur bersama-sama dengan Dia. Ayat 11 kita baca bareng-bareng. Kadang kita nggak seperti ini. Ayat 11 kita baca bareng-bareng. Ini berjaga-jaga juga. 1, 2, 3. Karena itu nasihatlah seorang akan lain dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu harus lakukan. Saudara, nasihati satu dengan yang lain. Lihat tuh temenmu ada yang nggak datang hari ini. Halo, udah lihat ya. Nasihati yang sudah datang besok. Terus bilang lagi nih, kalau udah ke gereja di sini jangan pindah-pindah, oke? Amin. Bilang gitu ya, bilangin nasihatin dimanapun sama. Ya, pendetanya ntar nyari pendetanya, jangan nyari itu Tuhan, oke? Haleluya, berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam frasa bahasa Yunani Gregorio, artinya gini, memiliki beberapa pengertian. Tidak tidur. Orang tidak tidur waspada nggak? Waspada. Hidupnya memelihara, bersiaga secara aktif. Artinya seperti apa? Ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cara kita berjaga-jaga apa? Nggak tidur? Bukan. Bukan. Maksudnya berjaga-jaga gini nih. Berjaga-jaga itu ada panduannya. Panduannya di mana? Alkitab. Katakan Alkitab. Alkitab. Ini katakan bareng. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Jadi saya harus melakukannya. Amin. Kita duduk dalam doa. Selesai udah. Saudara, panduan kita berjaga-jaga di Alkitab. Bukan di khotbah orang. Ya. Khotbah itu ceritanya cuma menyampaikan pesan Tuhan yang diartikan. Tapi kalau firman Tuhan itu nggak bisa diartikan. Iya dan amin. Kalau disuruh berjaga-jaga harus berjaga-jaga. Firman Tuhan itu luar biasa. Paulus memperingatkan kita harus berjaga-jaga. Artinya begini nih. Kehidupan kita harus selaras dengan kasih karunia-Nya. Jadi saya ulangin ya. Kehidupan kita, yuk tunjuk tangan kita yuk. Kehidupan saya harus selaras dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia siapa? Kasih karunia Yesus, ya. Untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah dipanggil, kita nggak akan merasakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kalau kita belum dipanggil, mungkin anak-anak yang muda bisa merasakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, tegang banget ini. Belum Yesus datang udah pada tegang, apalagi datang ya. Ada 2 langkah. Kok dihilang? Jangan sentimen dong. Ada 2 langkah agar umat percaya mau berjaga-jaga. Lihat nih ya, ada 2 langkah agar umat percaya mau berjaga-jaga. Yang pertama, apa? Sadar.
Bilang kiri kanan lu, sadar lu. Jangan sadarnya pas sadarnya udah lagi sakit. Lagi sehat sadar. Kenapa lagi sehat sadar? Lagi sehat sadar. Jangan pas lagi sakit atau dapat masalah baru sadar bahwa kita perlu Tuhan. Yang sadar itu yang berjaga-jaga waktu lagi sehat. Jadi yang pertama, sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Yuk baca bareng-bareng biar ingat di kepala. 1, 2, 3. Sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Dukungannya di mana ayatnya? Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Lihat nih. Banyak orang Kristen jadi nggak sadar karena seperti ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Artinya gini, kita cuma hangat di awalnya aja. Ketika jadi Kristen, ketika percaya Tuhan pertama kali, semangat nggak? Awalnya aja. Ada juga orang yang jadi Kristen dan orang percaya semangatnya ketika melihat mujizat. Dia jadi nggak berjaga-jaga. Sama seperti ini, ketika Yesus naik ke sorga, kan dilihat murid-murid ya kan? Itu mujizat nggak? Ada orang pernah lihat orang naik nggak? Hah? Bukan David Copperfield ini, ya, tapi ini nyata. Makanya dicatat oleh Rasul Lukas di kitab Rasul Paulus. Rasul Lukas menjelaskan kepada kita tuh, supaya kita ingat dan selalu percaya ya, bahwa kita harus fokus bukan kepada mujizatnya, bukan hanya kepada berkatnya, tapi harus berjaga-jaga. Karena dikatakan apa? Seperti kamu melihat dia naik ke sorga, dia akan kembali datang dengan cara yang artinya apa nih? Artinya sama. Tapi saya bukan ngira-ngira ya. Ini kan firman Tuhan yang plek-plek nih. Naiknya dari atas, turunnya dari atas juga. Nanti akan kita lihat apa sih tanda-tandanya. Kata sadar di 1 Tesalonika tadi diulang 2 kali. Ayat 6 dan ayat 8. Ayat 6-nya berkata gini, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Yang pertama, ayat 8 juga. Tetapi kita yang ada orang-orang siang, baiklah kita sadar. 2 kali ya. Kata sadar itu artinya apa? Dalam bahasa Yunani dipakai kata nepo, yang memiliki pengertian gini, penguasaan diri. Terus apa lagi? Berpikir tenang. Kata sadar itu untuk selalu mengingatkan bahwa Yesus pasti datang sekalipun tidak diketahui kepastian waktu kedatangan. Saudara lihat akhir-akhir zaman ini, masalah demi masalah ada nggak? Dulu udah pernah terjadi nggak? Di firman Tuhan dikatakan itu udah banyak kejadiannya sama. Saya cuma mencatat 2 hal yang harus kita sadari saat ini. Ya, sadar di sini maksudnya seperti orang-orang siang. Orang-orang siang itu orang-orang yang selalu sadar dan mengerti bahwa kehidupannya harus jadi terang dunia. Orang malam bisa sadar nggak? Setengah sadar. Siapa yang sini suka dugem? Siapa yang sini suka kepap? Siapa yang sini suka main live music? Kadang-kadang nggak salah itu. Kalau nggak disuruh Tuhan salah. Kalau Tuhan yang suruh nggak salah. Ya, Tuhan bisa nyuruh nggak? Bisa. Saya punya beberapa kesaksian banyak. Cuman kalau kita menawarkan diri Tuhan, saya mau menobatkan dia, saya masuk ke sana, itu salah. Tapi kalau kau disuruh Tuhan, lu datang ke sana, nggak salah. Ya. Tapi jangan coba-coba kalau kita nggak disuruh Tuhan. Soalnya banyak juga. Nah, kalau orang malam gini, orang Kristen banyak kan jadi orang malam.
Banyak nggak? Agamanya Kris, lagunya lagu roh. Ketika dia mabuk nyanyi lagu rohani nggak? Dari terbit matahari, ya kan? Padahal matahari terbit di timur, dia nunjuknya di barat. Dari terbit, nah saudara, itu harus kita sadari. Kita harus sadar bahwa jadi orang Kristen itu harus ikut firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin, haleluya. Demen deh gue. Didukung dengan ayat yang seperti ini. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ingat ya. Ayat ini harus diingat, masuk di otak, diolah di hati. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa ya, hanya Bapa sah. Jadi dengar, sepinter-pinternya orang, sehebat-hebatnya orang menyampaikan firman Tuhan, ketika dia mengatakan Tuhan akan datang segera, tanggal sekian, bulan sekian, dan ini sekian, udah nggak usah dimasukin, nggak usah dianggap. Walaupun orang itu hebat firman Tuhannya, walaupun dipakai Tuhan punya karisma seperti apa, jangan pernah ikutin. Amin. Itu juga berjaga-jaga, karena banyak orang Kristen telan bulat-bulat. Maksudnya bulat-bulat begini nih, bukan yang bundu ditelan bulat ya. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu ditelan bulat-bulat. 92 tahun 92 saya ada di United States tahun 92. Itu tentang akhir zaman udah ada. Dan itu kenyataan. Salah satu sekte yang orang itu benar-benar namanya David Kores. Dia mengaku dirinya Mesias. Sampai pengikutnya semua mati bareng-bareng. Blow on nggak? Nah, ada yang mau kayak gitu? Bisa nggak? Ya jujur nih, jujur. Saya mengajak jemaat di sini untuk berpikir dewasa. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ketika engkau sudah didoktrin, ketika doktrin belum masuk di kepala, kalau engkau nggak pernah baca firman Tuhan untuk berjaga-jaga, engkau ikut apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Karena pemimpinmu engkau anggap Tuhan. Bilang kiri kanan, sadar orang nggak ada yang Tuhan. Ya, sehebat-hebatnya pemimpin kita, dia bukan Tuhan. Ya, ingat tuh firman Tuhan dengan baik. Untuk berjaga-jaga, Tuhan tuh udah kasih, saudara. Tuhan udah kasih, ditandai dengan apa? Dulu kan udah bilang gempa bumi, ya kan, perang, udah ada belum? Udah ada kan semua kan. Tapi saudara perlu sadar nggak? Percobaan yang pertama kali akan diadakan saat semua orang tunduk itu waktu kapan? Waktu kapan? Nah? Kita belum lahir bos. Tunggu dulu yang saat ini nih, kita lagi ngomong saat ini. Kapan? Covid itu one world order. One world order yang sedang dirancangkan. Itu lagi percobaan. Kita belum dicap nih sekarang nih, tapi ID kita udah masuk di dia. ID digital kita yang mana? Tahu nggak yang mana? Nggak ada yang tahu kan? Nggak pernah nyadar kan? Ketika kita semua orang nggak bisa kemana-mana, lu punya duit bisa pergi nggak? Orang yang nggak punya duit bisa pergi nggak? Nggak punya duit nggak bisa pergi. Orang hebat, orang bodoh nggak bisa pergi. Sampai dia mesti punya ID digital. ID digital kita itu dimasukin dulu ke, kalau yang di Indonesia kemana? Itu yang kartu kita kalau mau pergi-pergi, bukan, itu kan vaksinnya. ID digital, kartu sehat tuh. Yang sekarang dirubah tuh, itu masuknya ke sana pusat. Kita kalau kemana-mana kan nunjukin kan, kalau keluar, mesti ada kartu itu. Digital, itu yang namanya sudah fase percobaan di awal akhir zaman. Yesus mau datang. Kalau gempa udah sering terjadi, perang udah terjadi dari dulu. Tapi ini saya katakan ayatnya ya. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18.
Lihat nih. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kecil atau besar, kaya atau miskin, saya bacakan aja, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu namanya binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah binatang seorang manusia. Bilangannya 666. Jadi 666. Udah ada belum jari kita? Tangan kita udah ada belum? Di jidat kita udah ada belum? Belum. Tapi ini fase menuju itu. Semua pakai digital. Setuju nggak setuju semua pakai digital? Nah saya buka begini nih. Kenapa pakai digital? Kenapa? Nah, dia bilang kan orang muda, orang tua, besar, hebat atau enggak kan? Nggak bisa kan? Itu uji coba di mana? Orang nggak bisa bepergian kemana-mana. Presiden pun nggak bisa, ya kan? Para negara padahal. Negara kecil, negara miskin, semua nggak bisa. Itu one world order udah berlaku. Itu uji cobanya di mana? Kesehatan. Nanti akan maju fase kedua yang belum terjadi apa? Yang belum terjadi begini saudara. Perang kan udah, gempa udah kan? Ajaran-ajaran sesat udah belum? Udah ini udah semua nih ya kan? Terus kelaparan udah belum? Udah, semua udah. One world order udah belum? Udah nih, pandemi itu one world order loh. Bukan presiden, bukan raja, bukan apa, tapi salah satu foundation yang punya kekuatan itu yang ngatur. Itu dia tuh yang nanti akan jadi. Yang kedua berjaga-jaga apa? Ketika itu udah terjadi, tinggal satu yang belum terjadi. Lukas 12 ayat 25 sampai 27. Lukas 21 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan aja. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan digoncang. Pertanyaan saya sekarang, langit udah digoncang belum? Belum. Yang digoncang baru bumi kan? Gempa itu di bumi bukan? Tsunami di bumi belum? Udah pada kalang kabut nggak? Bayangkan kalau yang langit digoncang. Ilmu pengetahuan yang makin maju semakin mendekati nggak? Tapi kita nggak boleh terfokus dengan ilmu pengetahuan. Diprediksi akan ada badai. Tahu nggak badai? Orang kena badai tsunami aja udah ngeri kan? Badai angin yang belum lama ini terjadi udah ngeri kan? Yang rumah bisa keangkat. Di Cilacap, di mana tuh? Di Cianjur. Akan ada badai matahari. Tahu badai matahari? Ketika badai matahari terjadi, sekarang zaman maju nggak? Halo? Saya pakai apa nih? HP. Saudara pakai HP nggak? Anak muda pakai HP nggak? Orang lebih stres mana? Nggak bawa dompet apa nggak bawa HP? Yo, jujur kan? Lebih stres nggak bawa dompet atau nggak bawa HP? Nggak bawa HP lebih stres orang-orang sekarang ini. Anak-anak muda, orang tua juga. Kenapa? Karena kita sudah dibawa ke dunia digital. Ingat, one world order sudah terjadi. Yang kedua, ketika langit digoncang, ada badai matahari, listrik semua terputus. HP kita tergabung dari listrik apa internet nggak? Ya. Internet di atas apa di bawah itunya? Satelitnya di atas apa di bawah? Apa di bawah tanah apa di atas langit? Atas. Itu adanya di atas matahari apa di bawah matahari? Logika berpikir kita begini. Ketika badai matahari, matahari pecah tuh, des gitu kan? Kecil dah pecahnya misalnya. Nggak ngerti, saya bukan ahli astronomi. Ketika pecah gitu, satelit pada pecah.
otomatis hancur. Mati nggak ini semua? Stres nggak orang-orang? Itu udah dicatat tadi di Wahyu. Di Wahyu ini udah pengen deket-deket nih, kita nggak tahu bumi ada 100 lah, makanya kita harus jaga-jaga. Artinya begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, ketika itu terjadi, orang nggak bisa melakukan dagangan, nggak bisa lakukan hubungan, ya kan, nggak bisa bepergian kemana-mana seperti masa pandemi. Udah gitu, udah one world order kan udah berlaku nih. Udah dicoba nih, itu gara-gara penyakit. Ini kalau gara-gara langit, mereka akan bilang gini, lu kalau nggak ada tandanya, nggak bisa makan, nggak bisa beli barang, nggak bisa beli macam-macam. Mau apa kan ditandain. Saudara dengar, simple, sesimpel itu. Saya baca firman Tuhan ini, saya berdoa seperti apa? Tuhan, ini dari dulu kayaknya mau apa? Akhir zaman, tanda yang sebenarnya seperti apa? Tuhan cuma kasih 2 kok. Yang one world order udah uji coba, itu pandemi, ya kan? Dari orang hebat sampai orang bodoh nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua dia tunggu ini. Ketika atas bergoncang, ketika kita semua mobil listrik, semua pakai itu kan? Itu hancur, ya kan, pesawat tabrakan di mana-mana, ya kan, semua pokoknya kacau udah, pokoknya ini nggak berfungsi, udah mati semua. Makanya sampai saat ini sekarang hamba-hamba Tuhan sedang Jokowi kan udah bilang itu juga kan, apa? Jokowi udah bilang juga kan. Sebenarnya kita tangkap tuh hal-hal yang emang sih kita nggak tahu akan terjadi apa, cuma kebutuhan pangan kan, apa namanya Pak? Iya, maksudnya kita nih mesti ada pangan gitu, ya, nggak bergantung dengan yang lain. Akan terjadi nanti, saudara, itu yang duniawi aja. Tapi yang terpenting di Alkitab itu real dan nyata, amin. Bilang kiri kanan lu jaga-jaga ya, sadar, ya. Ada, jangan nggak sadar, undang-undang itu memang mati masuk surga, belum tentu. Ya, apalagi nggak jaga-jaga. Yang kedua, yang terakhir, haleluya, terakhir, bersiap dalam penantian. Datangnya tiba-tiba, kedatangannya digambarkan sebagai pencuri pada malam hari. Itu yang saya bilang tadi. Nggak ada yang tahu. Artinya gini, saudara, kedatangan Tuhan yang Yesus bagi mereka yang tidak siap. Nih, dengerin ya. Kedatangan Tuhan Yesus bagi mereka yang tidak siap bukanlah hal yang baik. Bagi mereka yang nggak siap, kalau nggak berjaga-jaga, bukanlah hal yang baik, tetapi hal yang buruk. Itu ada di ayat 3 berkata gini, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Nah, ini lagi damai dan aman dong. Kalau kita nggak siap-siap, nggak jaga-jaga, itu bukan hal yang baik. Sama seperti gadis bodoh dengan bijak. Tahu-tahu tiba-tiba Tuhan datang, mereka ditimpa kebinasaan. Mau balik lagi, udah nggak keburu. Gadis bijaksana, dia mau jalan terus. Gadis bodoh, udah di tengah jalan, nggak siap dia. Mau balik lagi, udah terlambat. Saudara, itulah kita orang Kristen. Ya, ada yang siap, ada yang enggak. Sebaliknya, kedatangan Tuhan Yesus bagi kita yang sudah siap adalah hal yang baik. Tepok kiri kanannya. Lu udah siap belum? Haleluya. Sudah siap nih. Saya doain nih, dipanggil Tuhan sama lu. Pokoknya siap-siap maksudnya ya. Markus 13 ayat 35 sampai 37. Saya bacakan aja ya. Markus 13 ayat 35 sampai 37. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bagaimana tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Ayat 36 ya, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu di dapurnya sedang tidur. Maksudnya tidur gini, tidur dalam hal ini bukan tidur plek. Tahu nggak tidur plek? Tahu nggak seperti apa? Orang tidur ingat apa? Orang tidur itu ibarat orang mati. Yang maksudnya
seperti orang tidur gini. Kita nggak siap-siap, nggak tahu firman Tuhan. Isi firman Tuhan kita nggak tahu dan kita nggak pernah ngejalaninnya. Tahu nggak? Orang tidur bisa berpikir nggak? Halo, shalom. Saya tanya dulu nih, yang pernah ngalamin banyak masalah nih, tidurnya mikir nggak? Ada yang bilang enggak, ada yang berarti enggak. Emang manusia jawabannya beda-beda. Saya setuju, ada yang nggak mikir, ada yang nggak mikir, ada yang mikir, ya kan? Lagi putus cinta, diputusin, tak? Ya kan? Mau tidur bisa nggak? Mikir nggak? Kepikiran nggak? Di bawah mimpi nggak? Di bawah mimpi, saudara. Seperti itu. Jadi kalau berjaga-jaga, ketika kita tahu firman Tuhan, firman itu hidup walaupun kita tidur. Pernah nggak saudara tidur seperti ini? Tidur, gara-gara nonton film horor, mimpi. Ini lihat nih ya, ini jujur nih, saya jujur nih. Saya kasih sesuatu di pikiran kita. Ketika kita nonton film horor, mengalami sesuatu yang mengerikan, kita mimpi tiba-tiba mau dicekek, ya, diuber-uber. Terus tiba-tiba saudara ngomong apa? Yesus tolong, ya kan? Hilang tiba-tiba. Itu yang namanya berjaga-jaga. Jaga, kita siap-siap. Amin. Apa yang kukatakan kepadamu, kamu kukatakan kepada semua orang juga. Berjaga-jaga. Yesus berkata sama saudara, berjaga-jaga. Amin. Mau berjaga-jaga? Amin. Paulus mengingatkan kita. Paulus mengingatkan kita sadar dan mengerjakan panggilan kita di dunia ini sebelum kedatangannya. Yang kedua, dengan berbagi jirahkan iman dan kasih dan berpatokkan pengharapan. Maksudnya di ayat 4 tidak hidup dalam kegelap. Maksudnya kalau kita sebagai orang percaya, ada nggak kita orang percaya yang separuh-separuh? Separuh-separuh, Spanyol, separuh nyolong. Kalau maksud gini, di gereja kita hidup baik, di luar jadi bajingan. Itu tidak hidup dalam kegelapan. Terus tidak kompromi dengan dosa. Ada nggak kita yang masih kompromi dengan dosa? Nggak apa-apa lah. Ya, seperti kompromi dengan dosa gini nih. Ini tahun politik bukan? Ngobrol siapa? Ngobrol Tuhan Yesus. Nah, saya sering diingatkan Tuhan gini yang kompromi dengan dosa. Ketika mereka disumpahnya di mana? Di istana kan? Ya, pakai apa? Pakai kitab masing-masing kan? Bahwa saya harus jujur, ya, tidak melakukan penyimpangan, bla 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 bla. Itu kan, itu dia udah sumpah kan? Ya, agamanya ada nggak? Ada, semua agama ada kan? Kristen ada nggak? Ada juga. Belum lagi masuk tuh. Apa? Ya. Nah, itu segala macam ada kan semua kan? Ketika orang akan terlihat dia bisa jujur, tulus atau enggak ketika dikasih jabatan. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak egosentris gini. Yang pelayanan dengar nih. Ya, pelayanan ini banyak egosentris nih. Gara-gara ada gua aja di gereja jadi rame gitu. Pale lu. Ya. Nah, itu namanya egosentris. Dengerin semua karena Tuhan. Jangan karena ini kalau gue yang bukan pimpin pujian nih, nggak bisa tuh orang sampai ngangkat tangan. Ngangkat tangan bukan karena pimpin pujian, dia lagi mikirin, aduh Tuhan susah banget hidup gue hari ini. Saudara, kadang-kadang begini, orang yang di depan itu melihat lagi orang sedang begini-gini, dia pikir ini karena rapat. Enggak. Mereka datang dengan beban masalah banyak, ya kan? Berantem nih gue nih. Mau dicerain sama laki gue. Ya kan bisa gitu. Nangis. Pas lagunya saat ku tak melihat, dia WR-nya ngeliat tuh, nangis tuh si ibu tuh. Bukan karena lagunya, dia lagi berpengharapan sama Tuhan. Kenapa? Besok gue mau dicerain sama laki gue. Saudara, itu jangan egosentris. Ya, dengerin. Terus
yang jemaat juga nih, saya kasih tahu nih. Jemaat jangan lihat, jangan egosentris. Nih, lihat tuh, lebih asik kan? Tambah banyak kan? Karena gue bawa teman-teman gue. Ya ilah, belum tentu temannya kalau Tuhan nggak nyuruh digerakkan hatinya nggak mau datang juga, iya kan? Jangan egosentris, jangan bilang tuh egosentris. Lihat nih, kalau nggak ada gue yang nyumbang terbesar di sini, nggak bisa nih gereja kayak gini. Dengar, Tuhan bisa pakai siapa aja. Firman Tuhan berkata batu pun bisa dipakai Tuhan, ya kan? Jangan egosentris. Saat ini kita harus berjaga-jaga antara kita sebagai hamba Tuhan. Jemaat harus berjaga-jaga. Kita sama di hadapan Tuhan, sejajar di hadapan Tuhan. Kenapa sejajar? Karena kita masih di atas bumi. Kalau di dalam bumi engkau sudah nggak sejajar, udah mati. Oke? Nah, ada kita habis ini ngambil ini perjamuan ya. Yuk, 1, 2, 3 baca dengan lembut. Tanya dalam hati kita, bagaimana dengan saya hari ini? 1, 2, 3. Bagaimana dengan saya hari ini? Sudahkah kau berjaga-jaga? Sudahkah kau bersiap sedia? Yang kedua, apakah saya sudah sadar? Dan diri lagi. Sudahkah saya berjaga-jaga? Engkau renungan sendiri, pribadi demi pribadi di hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Jangan lagi hidup dalam dosa, tetapi hiduplah seperti gadis bijaksana yang selalu siap tanpa ada kata tapi. Sekali Yesus tetap, apapun yang terjadi tetap Haleluya, amin. Kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur. Saya undang petugas perjamuan, WL, singer semuanya. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu iya dan amin, di mana Engkau mengajar kami untuk terus sadar bahwa kedatangan-Mu itu pasti, bahwa kedatangan-Mu itu sudah semakin dekat, sehingga kami bersiap dalam penantian. Bapa, Engkau ajar kami semua Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu kami hidupi dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami di lip service, bukan hanya di luar saja kami berjalan sepertinya baik, padahal di belakangnya nggak baik. Tapi Kau mengajar kami supaya kami selalu siap sedia Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan clue-cluenya dalam kehidupan kami sesuai firman-Mu ini Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, sehingga setiap apa yang kami makan dan kami minum itu meringatan akan Engkau Tuhan, di mana Kau mati di kayu salib dengan darah yang mahal, bukan dengan barang fana, tapi dengan darah-Mu yang mahal. Persiapkan kami, persiapkan semua hamba-hamba-Mu yang akan memberikan perjamuan kudus, juga untuk WL, singer, pemusik semua. Siapkan hati kami juga hamba sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Mari silakan. Katakan Tuhan mati dan tinggalkan. Bukan dengan barang fana. Bisa langsung dibagikan. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Yang sudah dapat roti dan anggur bisa bangkit berdiri. Dengan emas perak Amin.
Biarlah pagi ini kami mengingat akan kematian Engkau di kayu salib, Tuhan. Kalau Engkau sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke sorga, dan Engkau sudah mengingatkan kami, Tuhan, itu dengan darah-Mu yang mahal. Dan saatnya kami siap untuk berjaga-jaga saat ini, untuk kedatangan-Mu yang kedua. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama dalam Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan. Kira masakana maralala masanti, kina makaralala, kina makaralala. Karena Allah yang ditinggikan, karena Allah yang dimuliakan. Kira bakasandala. Kina maralala, mari katakan ditinggikan, dimuliakan. Kina makaralala. Pengagungan kami Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menerima perjamuan kudus-Mu. Biarlah itu menjadi peringatan dan menjadi tanda bahwa kami harus siap sedia. Kami harus siaga
bahwa kedatangan-Mu sudah semakin singkat Tuhan. Biarlah kami bangun, wake up. Kami siap sedia. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami hari ini Tuhan, kami tetap berkata, Engkau Tuhan. Dan kami percaya, di dalam Engkau ada pengharapan. Setiap yang sakit disembuhkan. Setiap yang berbeban berat Tuhan angkat. Setiap yang punya masalah persoalan, Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti sampai di sini, tapi kami percaya firman-Mu tetap berjalan dalam kehidupan jemaat-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, mari kita katakan amin.